cerita ya kan. Nah dia nih terus Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di POMA Podcast Kelompok 5. Jadi kita kelompok 5 akan membahas tentang apa guys? Revolusi Prancis. Oke, jadi langsung aja ya guys. Gimana sih pendapat kalian tentang revolusi Prancis tuh kayak latar belakangnya apa? Gimana Mas Arbi tentang revolusi Prancis ini? Ya, jadi revolusi Prancis itu adalah periode perubahan sosial dan politik yang besar di Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Oke, terus yang menandai berakhirnya monarki absolut, kemudian menghapus sistem feodalisme, dan juga menandai lahirnya republik yang modern yang berdasarkan pada kebebasan dan persaudaraan. Ada latar belakangnya itu yang pertama ketimpangan sosial dan ekonomi. Iya. Nah, pada periode itu Prancis dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan bangsawan, kemudian kaum gereja, dan yang terakhir rakyat biasa. Kemudian yang kedua krisis keuangan. Nah, pemerintah Prancis itu mengalami defisit besar akibat sebagian keterlibatan dengan perang 7 tahun dan revolusi di Amerika. Gitu. Jadi banyak Kak, jadi kayak peristiwanya itu yang latar belakangnya itu kayak krisis ini ya, krisis kayak krisis ekonomi ya kayak gitu ya. Terus selanjutnya apa sih kayak dari tanggapan Mas Waton terkait revolusi Prancis itu sendiri? Ya kan, kita tadi udah denger nih latar belakangnya ya. Dari Mas Arbi kan. Kalau dengar dari latar belakang sih cukup menarik ya tentang revolusi Prancis ya. Tentang tokoh-tokoh pentingnya dan lain-lain. Nah sekarang aku bakal bahas dampak dan revolusi Prancis itu sendiri, khususnya dari segi politik, sosial, sama pengaruhnya terhadap demokrasi. Iya. Gimana tuh? Jadi sebelum revolusi Prancis di tahun 1789, Prancis itu punya sistem monarki absolut, di mana raja itu punya kekuasaan nyaris tanpa batas. Nah, revolusi Prancis itu meledak sebagai reaksi dari rakyat terhadap sistem ini. Jadi rakyat itu banyak yang setuju sama sistem ini. Jadi rakyat ya banyak yang memberontak lah ya istilahnya. Gitu kan. Nah, terus setelah melewati fase yang berdarah-darah itu kan rusuh di mana-mana. Terus termasuk ada penyerbuan Bastille sampai eksekusi Raja Louis yang ke-16 dan Ratu Marie Antoinette. Akhirnya sistem monarki itu digulungkan. Terus dampak yang paling besar itu dari sisi politiknya. Revolusi ini tuh memutus rantai kekuasaan absolut dan untuk pertama kalinya Perancis mendeklarasikan dirinya sebagai republik. Jadi yang tadinya dari monarki absolut dia berubah jadi republik. Walaupun sempat chaos ya, tapi ini ngasih sinyal kuat ke dunia. Kalau rakyat itu bisa ngelawan penguasa yang semena-mena. Jadi ya kita bisa manfaatin kekuatan kita sebagai rakyat dengan cara bersatu buat ngebulungin penguasa yang semena-mena. Udah. Oke, itu kan kayak peristiwanya ya, kayak di balik peristiwa itu kan pasti ada dong ya kayak tokoh-tokohnya ya. Coba gimana sih kayak Mbak Sofi mungkin tahu kayak tokoh-tokohnya gimana sih pada saat itu dan kayak mungkin mereka tuh dalam kekuasaannya itu seperti apa gitu. Jadi yang kayak kekuasaannya pada saat itu kayak kenapa terjadi gitu, bisa kayak revolusi Prancis itu kayak gimana gitu. kalau tokohnya sih banyak ya, tapi kita ngambil beberapa aja ya. Yang pertama kita bahas Maximilien Robespierre. Gimana ya bacanya ya gitu lah ya. Pokoknya dia ini tuh pemimpin yang paling terkenal dari revolusi Prancis. Nah dia itu dipercaya sebagai pemimpin rakyat kecil yang dia memimpin sebuah komite yang bernama Komite Keamanan Publik pada masa teror, dan itu berhasil mengeksekusi 16.000 orang di masa itu. Iya. Nah
tapi di akhir dia ini juga jadi korban apa namanya Eksekusi. eksekusi guillotine. Ah, Ya dia itu dipenggal ya. Hmm. Saat itu kan apa ya terkenal ya. Terus yang kedua bahas rajanya Louis berapa mas? Louis 16 ya. Louis 16 ini tuh mewarisi tahta dalam kondisi yang sulit, ekonominya kacau, rakyatnya lapar dan pajak itu lagi tersegi. Tapi Louis ini mencoba melakukan reformasi, tapi selalu ragu dan terlambat dan gagal. Jadi dia nggak bisa melakukan reformasinya gitu. Ya dia juga melakukan pengkhianatan kan. Nah dia juga dieksekusi oleh guillotine. Terus yang ketiga Marie Antoinette itu istrinya Louis. Dia tuh simbol kemewahan dari terus dia tuh jadi dibenci sama kayak karena Ya karena negaranya lagi Iya, krisis, dia malah dia nggak simpati. menawarkan. Iya, jadi kayak jadi pamer-pamer. pameran ya, rakyatnya menderita Iya, gitu benar. kan. Nah dia nih terus dia dinyatakan bersalah karena pengkhianatan sama pengadilan revolusioner Prancis, terus dihukum mati sama kayak suaminya itu dipenggal. Oke, jadi ternyata di apa? Ini loh, ada yang paling keren sebenarnya. Iya, dari gimana? Revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu melahirkan deklarasi hak asasi manusia dan Nah, warga di negara. seluruh dunia ya? Iya, di Iya. seluruh dunia. Jadi fondasi jadi demokrasi fondasi modern. demokrasi modern. Itu ya, terus ada isinya. Ada apa kayak deklarasinya itu. sendiri. Iya. Manusia dilahirkan Mhm. dan tetap bebas serta memilih hak yang sama. Begitu guys. Terus juga revolusi Prancis juga dibalik peristiwa-peristiwa itu tuh kayak sebenarnya kayak ada malah memunculkan kayak jalan tirani baru ya. Sebenarnya kayak jadi waktu itu kayak jadi tirani baru itu kayak penguasaan yang tadinya kita runtuhkan ya, revolusinya runtuh gitu kan, malah ada yang memanfaatkan itu gitu. Iya. Salah satunya adalah Napoleon Bonaparte. Jadi dia tuh kayak melakukan kudeta gitu kan setelah revolusi itu. Gitu ya guys. Terus kayak apa sih tanggapan kalian tentang revolusi Prancis ini untuk periode sekarang kayak gitu? Apa sih yang bisa kita ambil gitu dari revolusi Prancis ini gitu, dari peristiwa ini kayak gitu. Untuk kayak pemerintahan atau ketatanegaraan sekarang dan dunia. Mungkin pelajaran yang kita Iya, pelajaran sejarah. bahwa ya kita sebagai rakyat itu harus bersatu. Kayak kita tuh sebenarnya punya kekuatan buat ngerubah sistem Indonesia. Sama Indonesia nih sebenarnya butuh yang namanya revolusi. Iya. Kan dari tahun 98 tuh reformasi. Reformasi itu yang diubah cuma kepalanya, tapi enggak dengan bawahan-bawahannya. Nah, kalau pas kan menerapkan revolusi, jadi semuanya diubah. Ya betul sekali. Nah, jadi ya kita sebagai rakyat ya harus satukan kekuatan. Mungkin nanti bakal ada kekacauan baru. Kita sebagai rakyat betul. bisa melakukan revolusi biar negara kita bisa lebih baik. Gitu, guys. Terus dari Mas Arfi ada sepatah kata atau dua patah kata dari revolusi Prancis ini yang apa sih pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan sebagai pemerintahan atau next generasi ya guys. Ya kurang lebihnya sama-sama Mas Fatan. Rakyat itu harus melek dengan pemerintahan. Kalau pemerintahannya dirasa nggak relevan gitu lah sama keadaan negaranya, ya harus bersatu dan melawan gitu lah. Kurang lebihnya gitu sih. Terus Mbak Sofi silahkan, apakah ada yang ingin disampaikan? Ikut aja. Jadi begitu ya guys, kesimpulannya adalah dari revolusi Prancis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebebasan hak asasi manusia itu harus dijunjung tinggi ya guys. Intinya kita sebagai rakyat itu harus melek terhadap pemerintahan kita itu kayak apa gitu sekarang. Kita harus berani mengkritik itu. Oke, mungkin cukup sekian Poma kali ini. Next Poma kita bakal bahas apa lagi?
Sekian, dadah. Terima Nih, kasih. nanti ada yang nutup. Terima kasih, dadah. Si.